Video ini akan membahas salah satu kasus pelanggaran tata ruang yang terjadi di negara Indonesia. Pelanggaran yang saya maksud adalah pembangunan villa dan kafe di kawasan Sepadan, Danau Toba. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaki Irfan Fawaz dengan NRP 50152211171. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan Hotel La Bersa di Samosir menjadi sorotan karena sebagian infrastrukturnya berdiri sangat dekat dengan garis air Danau Toba. Kawasan tersebut seharusnya merupakan kawasan lindung sepadan danau yang jarak minimalnya 50 meter dari titik pasang tertinggi. Sebagaimana diatur dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2015, PP 21 tahun 2021, serta RT RW dan RDTR setempat. Selain itu, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang wajib sesuai rencana tata ruang. Adapun dampak pelanggaran dari kasus pelanggaran tata ruang tersebut merupakan dampak lingkungan. Pelanggaran pada kawasan sepadan danau menghilangkan vegetasi penyangga, mempercepat erosi, dan mengganggu pola aliran air menuju danau. Ketika ruang resapan hilang akibat pembangunan permanen seperti hotel atau fasilitas komersial, air hujan tidak lagi tertahan oleh vegetasi sepadan dan langsung mengalir ke badan danau atau sungai. Kondisi ini dapat mempercepat sedimentasi, meningkatkan kerentanan longsor tebing, dan memperparah fluktuasi muka air. Dalam konteks peristiwa banjir yang menimpa kawasan Danau Toba pada Maret 2025, faktor cuaca ekstrim memang menjadi penyebab utama. Namun, hilangnya kawasan sepadan akibat pembangunan seperti Hotel La Bersa dapat memperbesar dampak banjir karena ekosistem sepadan yang harusnya meredam aliran air sudah berkurang fungsinya. Selanjutnya ada dampak tata kelola hukum, merusak legitimasi pemerintah daerah, memunculkan gugatan hukum dari warga dan LSM, dan menghambat pembangunan KSPN Danau Toba karena kawasan tidak tertata. Adapun solusi penyelesaian secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penyelesaian sengketa tata ruang dimulai dari musyawarah antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan dengan mediasi atau konsiliasi yang dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau Kementerian ATR BPN. Dalam kasus ini, Forum Penataan Ruang dapat berfungsi sebagai wadah klarifikasi zonasi dan legalitas pemanfaatan ruang. Bila non-litigasi gagal, masyarakat memilih hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN apabila izin yang diterbitkan dianggap cacat hukum. Sanksi administrasi seperti penghentian kegiatan, pencabutan izin, hingga pembongkaran bangunan dapat diterapkan jika terbukti terjadi pelanggaran rencana tata ruang. Sebenarnya solusi non-litigasi inovatif. Di luar mekanisme hukum formal terdapat pendekatan inovatif yang lebih cepat dan efisien untuk mencegah pelanggaran sempadan danau. Pemerintah dapat menggunakan real-time monitoring berbasis drone dan GIS untuk mendeteksi pembangunan baru di kawasan lindung. Sistem OSS juga dapat dilengkapi fitur Digital Buffer Zone Alert, yaitu pemblokiran otomatis apabila titik koordinat pengajuan izin berada di dalam sepadan danau. Selain itu, pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan akademisi dapat memberikan data independen mengenai kondisi aktual sepadan. Pendekatan inovatif ini tidak hanya mencegah pelanggaran sejak awal, tapi juga memperkuat transparansi dan pengawasan ruang secara kolektif. Rekomendasi agar pelanggaran tidak terulang seperti Hotel La Bersa, pemerintah perlu mempertegas batas sepadan danau dalam RT RW dan RDTR, serta melakukan verifikasi lapangan sebelum menerbitkan KKPR atau PBG.
Peta sepadan Danau Toba juga harus dipublikasi secara digital agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui batas aman pembangunan. Koordinasi lintas daerah perlu diperkuat melalui BODT agar kebijakan setiap kabupaten selaras dalam menjaga kawasan lindung danau. Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera. Dengan penataan ruang yang lebih tertib, kawasan wisata Danau Toba dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Melalui tata ruang yang taat aturan, Danau Toba dapat berkembang sebagai kawasan wisata kelas dunia sekaligus tetap terlindungi untuk generasi mendatang. Sekian video dari saya, terima kasih.